Banyak yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita ku kasih tahu kepadamu. Lu mau cerita atau gue cepet? Mana muka lu? Apa-apa? Bohong banget sih, gak mungkin kalau gak apa-apa tapi murung di lorong kayak gini. Kenapa? Berarti ada masalah ya? Ya gue lagi gak tahu sedikit. Ya udah ceritain aja. Di semester ini kan, di semester 2 butuh soal tuh. Gue mungkin gak butuh. Gue lagi berantem kenapa sama cowok lu itu yang berantem? Iya lagi. Kenapa masalah lagi? Kenapa lagi dia? Gue harus cerita nggak ya sama lo? Ya kalau misalnya saat ini sih gue ngeliat tuh lu butuh teman cerita. Menurut gue harus cerita atau enggak? Cerita ya, walaupun ibaratnya dengan cerita masalah lu gak kelar, tapi sebenarnya mungkin gue bisa ngasih saran atau masukan dan lu jadi ngerasa lega. Bisa dari cowok gue tuh selingkuh. Selingkuhnya tuh gak cuma satu cewek, ternyata tuh banyak. Dan gue ngerasa kayak udah kelewatan gitu loh. Dan selingkuhnya tuh gak cuma sekedar jalan, tapi mereka hotel gitu loh. Terus gue kayak yakin nih gue mau nanemin, kan kayak menurut gue akan gue terusin tuh atau tapi gue sayang Cak. Tapi lu lebih sayang dia atau diri? Sayang sama momennya sih dan waktu yang udah gue buang sama dia. Kita gak apa-apa kali ini. Saran gue sih, lu lebih baik selamatin diri lu. Masalah waktu kan kita bisa membuat momen-momen itu dengan orang yang lebih baik gitu kan. Momen yang lebih baik dengan orang yang lebih baik. Namanya juga hidup kan, pasti akan ada orang baru, pekerjaan baru, cinta baru, cita-cita baru, pengalaman baru. Jadi kayak ya walaupun gue tahu sih yang namanya diselingkuhin itu pasti berat banget, jadi ngerasa insecure segala macam. Cuma ya gak apa-apa, kali ini gue minta kalau masalah gue buat selamatin diri sendiri. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap derita kan ada. Halo teman-teman, pernah gak sih kita ketemu orang yang terlihat baik-baik aja padahal sebenarnya lagi capek atau punya banyak pikiran? Nah, itu yang mau kita bahas di video ini. Di lingkungan kampus, kita sering bertemu orang yang terlihat baik-baik aja padahal sebenarnya mereka sedang lelah, cemas, atau merasa sendirian. Banyak mahasiswa takut untuk bercerita karena khawatir dianggap lemah. Nah, disinilah pentingnya konseling teman sebaya atau peer counseling. Sebagai mahasiswa, kita mungkin bukan psikolog profesional, tetapi kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman di sekitar kita. Kadang, seseorang tidak selalu membutuhkan solusi yang rumit. Mereka hanya ingin didengar, dipahami, dan ditemani tanpa dihakimi. Mendengarkan secara aktif bisa dimulai dari hal sederhana, seperti memberi perhatian penuh saat teman berbicara, tidak memotong pembicaraan, dan menunjukkan empati melalui respon yang hangat. Peran mahasiswa dalam peer counseling juga dapat membantu mengurangi stigma kesehatan mental di kampus. Ketika kita mulai terbuka bahwa merasa sedih, stres, atau burnout adalah hal yang manusiawi, maka orang lain akan merasa lebih aman untuk mencari bantuan. Lingkungan kampus pun bisa menjadi tempat yang lebih suportif dan nyaman bagi semua mahasiswa. Namun, menjadi pendengar aktif bukan berarti kita harus memikul semua masalah teman sendirian. Jika kondisi teman sudah cukup berat dan membutuhkan bantuan profesional, kita juga bisa mengarahkan mereka kepada psikolog, konselor, atau layanan kesehatan mental yang tersedia.
Melalui konseling teman sebaya, kita belajar bahwa perhatian kecil dapat memberi dampak besar. Satu kalimat sederhana seperti "aku ada buat kamu" bisa membuat seseorang merasa tidak sendirian. Karena itu, mari mulai menciptakan budaya saling mendukung di sekitar kita agar kesehatan mental tidak lagi dianggap tabu, melainkan sesuatu yang penting untuk dijaga bersama. Jika sempit